Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa sekalian. Pada kesempatan kali ini di mata pelajaran perawatan mesin kendaraan ringan PMKR untuk kelas 11, materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai komponen-komponen yang terdapat pada mesin bensin 4 langkah atau mesin 4 tak. Pada gambar di sini telah ditampilkan, ada judulnya animasi engine 4-stroke. Ya, kalau dijadikan ke dalam bahasa Indonesia, ini adalah animasi gambar bergerak yang nanti akan menjelaskan mengenai mesin 4 langkah. Untuk perlu dipahami, ini gambarnya sudah dibuatkan dalam bentuk gambar 3 dimensi, dibuat semirip mungkin dengan benda aslinya, dengan harapan semoga dengan video 3 dimensi ini kita dapat lebih memahami utamanya mengenai komponen-komponen yang terdapat pada mesin 4 langkah. Oke, kita coba dulu. Ini gambarnya bisa bergerak sedemikian rupa. Ada bagian yang bergerak di sini. Ada bagian yang diam. Nah, oke. Kita berhentikan dulu. Sebuah mesin dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian paling atas. Nah, ini dari sini ke atas. Kemudian bagian yang di tengah sini. Kemudian bagian paling bawah sini ya. Selanjutnya bagian paling atas disebut dengan kepala silinder. Jadi dari yang ada sirip-sirip ini ke atas, ini disebut dengan kepala silinder. Kemudian bagian yang di tengah ini disebut dengan blok silinder. Kemudian bagian yang paling bawah ini disebut dengan bak engkol. Ini disebut dengan bak engkol. Untuk bagian paling atas, ini terdapat beberapa komponen yang menyusunnya. Pertama, di sini ada saluran. Kemudian di sini juga ada saluran. Ada yang saluran tersebut berada di sebelah kiri kalau digambar. Kemudian ada yang berada di sebelah kanan. Yang berada di sebelah kiri ini dikasih keterangan dengan intake. Kemudian yang berada di sebelah kanan ini dikasih keterangan dengan exhaust. Exhaust ke knalpot. Nah, jadi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, intake ini artinya adalah in, masuk. Kemudian di sini ada saluran exhaust, X, keluar. Jadi dapat diartikan intake ini adalah saluran masuk. Sedangkan exhaust ini adalah saluran keluar. Apa yang masuk pada saluran masuk ini atau intake? Yang masuk adalah campuran bahan bakar dan udara. Apa yang keluar di saluran exhaust ini? Yang keluar adalah gas-gas sisa hasil pembakaran yang terjadi di dalam silinder. Nah, dari saluran exhaust ini nanti akan disambungkan atau disalurkan ke knalpot. Jadi di ujung sini nanti akan disalurkan ke knalpot. Kemudian apalagi yang terdapat pada kepala silinder? Di sini terdapat 2 buah katup. Ada 2 buah katup. Katup itu fungsinya adalah untuk membuka dan menutup saluran, baik intake maupun exhaust, baik saluran masuk maupun saluran
buang. Yang posisinya berada pada saluran masuk disebut dengan katup masuk. Yang posisinya berada pada saluran buang disebut dengan katup buang. Oke, selanjutnya antara saluran masuk dan saluran buang di bagian tengah sini terdapat busi atau spark plug. Busi ini fungsinya adalah untuk memercikkan bunga api listrik. Karena nanti bahan bakar yang sudah masuk ke dalam silinder itu harus dibakar dengan menggunakan percikan api yang sangat kuat. Nah, komponen tersebut yang bertugas adalah busi. Kemudian komponen lainnya yang terdapat pada kepala silinder, di sini bisa dilihat ada pegas silinder. Maaf, ada pegas katup yang terdapat di masing-masing katupnya. Pegas ini fungsinya adalah untuk mengembalikan katup pada posisi semula. Apabila dia tertekan ke bawah, dia terbuka, nanti akan dikembalikan lagi posisinya oleh pegas katup ini. Kemudian mekanisme lainnya supaya katup itu dapat bergerak, membuka dan menutup. Di sini ada pelatuk. Ya, pelatuk ini fungsinya adalah untuk menggerakkan katup. Ada di masing-masing katup, baik katup masuk maupun katup buang. Oke. Selanjutnya kita beralih ke bagian yang lain. Di bagian paling tengah, ini adalah blok silinder. Pada blok silinder tersebut, di sini terdapat sirip-sirip pendingin. Ya, biasanya ini kalau di motor ada sirip-sirip pendingin. Ini fungsinya adalah untuk mendinginkan mesin. Tapi kalau pada mobil, karena dia didinginkan oleh air, ini akan terdapat water jacket di sini. Pada gambar ini tidak kelihatan karena ini adalah mesin satu silinder. Kemudian di bagian selanjutnya, di sini ada sebuah lubang yang berbentuk silinder. Ini disebut dengan lubang silinder. Ya. Ada silinder atau lubang silinder yang fungsinya adalah tempat untuk bergeraknya piston. Nah, jadi ini piston. Tempat bergeraknya piston itu adalah lubang silinder. Jadi piston itu dia akan bergerak di lubang silinder. Oke. Selanjutnya, komponen yang sangat penting yang terdapat pada mesin itu adalah piston atau torak. Ya, ini adalah pistonnya. Fungsinya adalah untuk merubah energi panas menjadi energi gerak. Ini ada piston yang nanti karena hasil pembakaran, maka dia akan bergerak di dalam lubang silinder. Pada piston akan terdapat ring piston. Di sini kelihatan ring piston itu menempel pada bodi piston. Kemudian, komponen selanjutnya adalah batang piston atau connecting rod. Nah, ini bagian yang berada di bawah piston ini namanya adalah connecting rod atau batang piston. Dia dihubungkan dengan piston, diikatkan dengan piston di sini dengan menggunakan pen piston. Ya, bagian yang berlubang di sini merupakan penghubung antara piston dengan batang piston. Kita lihat bagian selanjutnya setelah batang piston atau connecting rod. Di sini terdapat poros engkol. Ya. Jadi connecting rod itu atau batang piston dia menghubungkan antara piston
dengan poros engkol atau crankshaft. Oke, kita lihat kembali animasinya. Nah, bedanya antara piston dengan poros engkol, kalau dilihat dari gerakannya, piston ini gerakannya adalah gerakan translasi. Gerakan ke atas, gerakan ke bawah. Dia hanya bergerak lurus ke atas dan ke bawah. Akan tetapi, kalau kita perhatikan, gerakan pada poros engkol, dia bergerak secara berputar. Ya, gerakannya adalah gerakan putar. Kenapa bisa seperti itu? Karena gerakan lurus yang dihasilkan oleh piston ini dirubah oleh connecting rod, sehingga poros engkol itu dapat bergerak secara berputar. Kemudian gerakan putar dari poros engkol ini akan dirubah nantinya, akan diteruskan ke bagian-bagian lain, seperti di sini ada flywheel, ya, atau roda gila. Dari roda gila nanti diteruskan ke transmisi, ke kopling dulu, kemudian diteruskan ke transmisi, dari transmisi ke gardan, kemudian ke poros roda, kemudian baru menggerakkan roda. Oke, kemudian selanjutnya kita lanjut ke komponen yang lain yang berada di bagian paling bawah. Ini disebut dengan bak engkol, ya, atau karter. Fungsinya adalah sebagai media penampung oli atau disebut juga dengan bak oli. Sehingga bagian yang bergerak, terutamanya poros engkol di sini, karena dia berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, nah dia akan dilumasi oleh oli yang terdapat pada bak oli di sini atau bak engkol. Ya. Oke, kita lihat sekali lagi animasi ini akan bergerak. Jadi, komponen apa saja yang merupakan komponen bergerak dari gambar ini bisa diperhatikan. Yang pertama tadi adalah, maaf ini ada iklannya dulu ya. Oke. Ya, ini kembali lagi ke gambar yang tadi. Apa saja komponen yang bergerak di sini? Komponen yang bergerak, yang pertama adalah katup. Gerakannya membuka dan menutup. Kemudian komponen bergerak yang lain adalah piston. Ya, gerakannya ke atas dan ke bawah. Kalau istilahnya dalam otomotif itu disebut dengan TMA dan TMB. TMA itu adalah titik mati atas, bagian paling tinggi yang dicapai piston pada saat bergerak ke atas. Nah, berarti ini disebut dengan TMA. Kemudian ada TMB, bagian paling bawah yang dicapai piston pada saat bergerak ke bawah. Berarti titik ini disebut dengan TMB. Selanjutnya, komponen yang bergerak selanjutnya adalah connecting rod. Karena di sini dia meneruskan gerakan piston. Bagian bergerak selanjutnya adalah poros engkol. Ya, yang ini karena dia meneruskan gerakan dari connecting rod. Kemudian di sini ada flywheel atau roda gila yang warna kuning ini. Dia melanjutkan gerakan yang dihasilkan oleh poros engkol. Nah, sedangkan komponen-komponen yang lain itu merupakan komponen yang diam pada posisinya atau komponen yang tidak bergerak.
Ada saluran masuk, ada saluran buang, ada busi, ada silinder, ada blok silinder, ada bak engkol. Itu merupakan komponen yang tidak bergerak. Kita perhatikan sekali lagi. Ya. Baik. Demikianlah pengenalan komponen-komponen utama yang terdapat pada mesin bensin 4 langkah. Kemudian materi selanjutnya nanti akan dibuatkan mengenai cara kerja mesin 4 langkah. Sekian, terima kasih. Selamat belajar dan semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.